Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 6 April 2022 bertepatan dengan hari Rabu Pahing tanggal 5 Poso atau Puasa tahun 1955 Jawa. Saya berada di lahan bawang merah blok 1 yang usianya 35 hari setelah tanam dan saya lakukan pemupukan ketiga melalui kocor. Langsung saja bahan-bahan yang pupuk yang saya pakai adalah KNO putih produksi Pak Tani. Ini saya pakai dosisnya 1 cangkir ini penuh. Tadi sudah saya timbang bobotnya sekitar 250 gram. Nah, tadi sudah saya masukkan sebagian. Ini saya masukkan, susulkan sebagai contoh saja. Bahan kedua adalah boron. Boron ini harganya murah. Saya memakai dosis ini takaran 50 ml dari botol herbisida Roundup. Ini saya pakai 50 takaran 50 ml. Kita masukkan di dalam timba untuk dilarutkan. Saya bacakan boron kandungannya adalah boronnya 67%, kalsium 4%, nitrogen 12%, mangan 14%, sulfur 4%. Ini harganya 10 atau 11.000, murah sekali. Bahan yang saya masukkan berikutnya adalah pupuk ZK, juga produksi Pak Tani. Kandungannya ini kalium dan sulfur, yang dominan kalium. Takarannya juga 1 cangkir. 1 cangkir tadi sekitar 250 gram. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam timba. Kita tunggu sampai larut. Karena itu saya memakai 2 timba. Jadi ini harganya 50.000, saya sediakan 5. Master boron harganya 11.000 per kilo. Kalau ini 2 kilo tentu saja. Untuk ZK ini saya beli 1 karungnya 635. Kalau saya hitung per kilo jatuhnya ya sekitar 13 berapa begitu, 13.000 per kilo atau berapa. Nah, bahan berikutnya adalah pupuk NPK Pak Tani. Biasanya saya memakai Yaramila kompleks, tapi ini memakai Pak Tani, mana yang tersedia sajalah. Ini saya pakai 2 cangkir. 2 cangkir, kalau secangkir 50 kilo 250 gram, berarti sekitar 2 cangkir itu adalah setengah kilo. Ini harganya 262 atau berapa begitu, 1 sak 20 kilo. Jadi kalau eceran per kilonya berarti 13.000,2 atau berapa ya itu. Dan kalau kondisi lahan sekiranya asam, kita tambahkan kalsium. Kalsiumnya juga menyesuaikan seberapa Anda inginkan. Ini kalsium karbonat atau kalsium bangunan. Saya biasanya untuk kondisi saat ini saya memakai 2 takar atau 1 cangkir ini. 1 cangkir ini. Karena sebelumnya di lahan ini sudah saya taburkan juga dolomit, sehingga kadar keasaman tanahnya mungkin sudah mulai berkurang. Nah, setelah larut kita aduk-aduk sampai larut. Ini kita masukkan ke dalam jerrycan yang sudah dimodifikasi. Jerrycan ini volumenya 20 liter. Saya membelinya di toko lokal 85.000, termasuk ininya tapi yang kecil, torong atau corongnya ini tapi yang kecil. Dan kalau
tuas ini dipencet, tuas rem ini dipencet, maka dia akan otomatis membuka katup terbuat dari karet di dalam pipa ini, sehingga air dari jeriken atau kami biasa menyebutnya sebagai kempu ini akan keluar seperti ini. Kalau Anda ingin memakai alat seperti ini, silakan cari di toko setempat. Kalau tidak ada, saya tunjukkan linknya di deskripsi dan komentar. Dikirim dari Kediri, Jawa Timur. Bukan saya yang membuat, juga bukan saya yang menjual. Saya hanya menunjukkan link, affiliate link. Kemudian saya kocorkan dan tadi sudah dapat 4 jeriken. Untuk satu kempu 20 liter itu bisa saya gunakan 1,5 bedeng. 1,5 bedeng. Ini bedengnya lebarnya 1 meter, jarak tanam 15 kali 20, kemudian jumlah lajurnya itu 7. Jadi 7 lajur ke sana, 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, secara keseluruhan pemupukan lewat kocor ini memang cenderung ringan dan efektif, tetapi kita tidak bisa memastikan keteradilan atau apa ya, jatah tiap tanaman itu susah kita pastikan pupuk tersebar secara merata. Lain halnya jika dicokol atau dipupuk padat ditaruh di antara tanaman bawang merah. Sebelumnya digejek dulu, digejek itu berarti dilubangi, kemudian kita taruh sekitar 1 sendok makan tiap lubang tanam. Nah, itu kalau komposisinya pas, misalnya 40% dari benih tiap kali pemupukan, belum termasuk pupuk dasar, maka umbi akan menjadi super, tapi saya belum bisa menjalani karena masih memperhitungkan menekan biaya produksi, mengingat harga bawang merah fluktuatif, tidak bisa dipastikan terus tinggi. Maka saya terpaksa melakukan pengocoran. Mungkin untuk masa tanam berikutnya saya lakukan pemupukan secara cokol sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, ini saya lakukan pengairan lagi, meskipun kemarin sudah juga sebagaimana saya upload videonya. Tujuan saya melakukan pengairan ini sekedar membasahi parit supaya 1 atau 2 hari lagi ketika saya lakukan pengairan bisa cepat selesai. Jadi kandungan air di dalam parit itu masih ada, sehingga air tidak lekas meresap terlalu dalam. Karena saya biasanya melakukan pengairan jeda 2 atau 3 hari. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Saya berharap ada feedback atau umpan balik atau diskusi tepatnya dari kawan-kawan yang senior maupun sesama pemula seperti saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.